Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan teman membawa kipas ya. Ini kipasnya udah diotak-atik berapa kali, berapa jam katanya. Tadinya awal mulanya itu seret, macet terus mati. Jadi macetnya ini dari AC ini tidak berputar ya, udah di amplas. Ini menjadi buram, amplasnya salah ya, udah di amplas, dipasang bukan hidup jadi mati. Akhirnya bawa ke tempat saya akan tes dulu dinamonya ini ya, kira-kira hidup atau mati. Seperti biasa kita akan mengetes dari speed, strom. Ini nggak tahu kipasnya merek apa nih, orang bawanya seperti ini aja. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Kita akan tes menggunakan tester. Dari kapasitor terutama kita akan tes dulu. Kita posisikan kapasitornya supaya kelihatan. Terkadang videonya ini testernya tidak kelihatan ya. Kita akan putus dulu kapasitornya ini supaya nesternya enak ya. Jadi kalau cuman dikupas-kupas dikit kadang nggak nempel. Kita akan tes dulu. Kita posisikan testernya hidup normal. Lalu dari dua kabel kapasitor kita akan tes mati. Kalau di tester ini mati berarti ada yang putus ya. Dari strom langsung ke kapasitor mati juga nih. Kita pindah lagi mati. Mungkin fuse-nya mati atau jalurnya mati, tapi ini mati benar-benar. Dari speed 1, 2, 3 juga mati nih. Kapasitor yang satu lagi coba kita akan tes dari kapasitor. Ini hidup. Jadi speed 1, 2, 3 ini hidup ya dari kapasitor ini ya. Kapasitor yang speed. Nah ini hidup ini. Berarti yang putus adalah jalur utama atau jalur strom ini, karena dari kapasitor satu lagi mati. Ini kan dari strom aja udah mati. Dari speed ini hidup semua. Berarti dari kapasitor speed 1, speed 2, speed 3 nih hidup semua. Ada yang putus posisinya di jalur utama. Karena dari kapasitor ini mati ya. Kapasitor yang ke speed juga mati, ke strom juga mati. Ada yang putusnya jalur utama. Jalur utamanya di mana posisinya nih, di dalam apa di luar. Kita akan dekatkan dulu ya. Ini yang keluar kabel 1, mana keluar kabel 1. Tapi ini udah pada lecet ini ya. Nih pada lecet, udah ada yang tergores ya. Efek buka pasang bongkar pasang ini jadinya seperti ini. Kita akan kontrol dulu ya, kira-kira bahaya atau tidak. Karena ini kawatnya adalah kawat aluminium. Dikhawatirin tambah konslet. Kalau yang lecet-lecet kita tidak tahu. Ini sangat bahaya sekali ya. Jadi apabila ada yang lecet-lecet, yang tergores, kita perhatikan. Nah ini nih tergores nih. Ini udah lecet ini. Udah apa namanya, kena benda yang kasar jadinya seperti ini. Jadi memang harus hati-hati ya. apabila kita membukanya
dinamonya itu jangan sampai menjadi lecet ya. Ini jalur utama termasuknya, wah ada di luar nih, jalur utama di luar, berarti kita fokus ada di luar karena keluarnya satu kawat ya. Kita akan mencarinya nih di posisi di luar kawat satu, lilitannya satu, kita akan mencari di luar. Nah, di luarnya di sini. Nah ini mungkin ini permasalahannya di sini nih. Ini lecetnya sangat dalam sekali ya, kelihatan putih, kita gores ya, jadi kelihatan banget ini. Efek kebuka terbentur dengan casing atau tutup dinamo, jadinya seperti ini nih ya kan tuh, jadinya putus. Jadi rusaknya ini bukan karena apa ya, rusaknya ini karena dibuka aslinya, jadi mengakibatkan rusakin. Putus ini karena dibuka. Kalau tidak dibuka-buka sebenarnya tidak putus. Jadi membukanya karena kurang hati-hati, kurang teliti, akhirnya membentur dinamo yang kita tidak sadari. Ini kan keluar kawat satu tuh, berarti jalur utama benar, karena di tester tadi kapasitornya, strum listriknya tidak ada yang hidup. Yang hidup cuman kapasitor speed 1, speed 2, speed 3. Dari speed 3 ke strum nggak ada hidup. Mungkin bisa juga fuse-nya ini udah mati, karena pengakuan dari yang punya ini tadinya muter pelan-pelan terus macet, diamplas-amplas asnya, ditetesin oli, dibersihin, masih nggak mau juga, dipasang bolak-balik masih nggak mau, akhirnya nyerah bahkan tempat saya. Jadi efek dibuka pasang buka pasang jadinya seperti ini. Jadi kita harus lebih hati-hati bagi yang belajar, yang pemula. Ini putusnya nggak taunya banyak kan ya, putusnya bukan cuma satu, putusnya satu. Ini udah ketemu satu, kita lebih dekat lagi ya supaya kelihatan. Nah ini 1, 2, 3, ini putusnya 3, bagus putusnya 3 di jalur utama ya kan. Nah, ini pasangannya juga nanti harus 3 nih, tapi baru kelihatan 1 nih. Nah ini baru ketahuan 1, mungkin di sini nih, kita akan korek-korek lagi nih ya. Nah putusnya ini di dalam ini, di tengah-tengah di dalam yang putus ya. Nah ini kita akan korek-korek dulu. Nah ini di dalamnya kita korek-korek aja pelan-pelan. Nah, ini udah pada nongol, baru 2, 1, 2, 3. Wah ya pas ini udah 3, berarti 3 yang putus ya, pasangannya 3. Jalur utama kita jadiin 1 nggak apa-apa, jalur utama putus 3 kawat kita jadiin 1 tidak masalah. Jalur strum kapasitor yang putus 3 biji atau 3 kawat kita jadiin 1. Tapi apabila jalur speed tidak boleh. Ini sangat penting sekali ya, sangat penting buat yang belajar. Kita sama-sama belajar ya, jadi berbagi pengalaman sedikit, semoga bermanfaat. Ini kawatnya kawat putih, jadi dikerok sebelah dulu ya. Setelah kita kerok lalu kita akan tester dari 2 kabel kapasitor. Nah ini dari kabel kapasitor kita akan tes yang hidup sama yang mana. Yang ini tidak hidup, coba yang sebelahnya lagi. Wah ini hidup betul, ini hidup, ini hidupnya sama ini ya. Nah, kita pindahkan kapasitornya, tester kapasitor 1 lagi. Ini harus hidup nih, alhamdulillah. Nah ini hidup, ini hidup. Jadi kalau disambungin jadiin 1,
kapasitor 2 ini akan hidup kembali. Kita siapkan kabel serabut untuk buat sambungan ya, sambungan ya panjang-panjang sedikit lah, nggak apa-apa. Karena ini kawatnya kawat putih, kawat aluminium, jadi kita akan pelintir dulu. Kita akan bagi dua nih, di tengah-tengah kita akan jadikan satu. Nah ini ya, saya ulangin lagi, ini putusnya 3 lilitan atau 3 kawat serabutnya, ada yang 3 putus, kita jadikan satu. Bisa apabila yang putusnya jalur utama atau jalur setrum, kapasitor atau jalur power. Ini bisa apabila jalur speed kita putus 3, kita tidak boleh jadikan satu, harus nyambungnya harus benar dari 3 lilitan tadi. Apabila ada salah nyambung, otomatis tidak akan berputar. Ingat ya, apabila jalur speed putus 3 lilitan kita jadikan satu, tidak akan berputar karena penyambungannya harus benar. Tapi apabila jalur utama, jalur setrum kapasitor atau jalur power, bisa, karena keluar kawatnya lilitannya satu. Kita akan gabungkan ya, setelah udah kita gunakan solder. Sebenarnya ngeroknya itu harus hati-hati ya, tapi dari segi kawatnya walaupun aluminium tapi kelihatan bagus, ini kelihatannya bagus, jadi tidak gampang putus ya. Ada yang aluminium kita kerok sedikit aja udah langsung putus ada, tapi ini agak bagus nih, dari kernnya agak tebal, tapi nggak tahu merek apa nih, orang nggak ada tulisannya nggak ada, keranjang nggak ada, bodi juga nggak dibawa, bawahnya begini ya, namanya tukang servis. Jadi tukang servis itu paling praktis ya, bawahnya udah dibuka-buka lagi, jadi lebih enak, kita udah nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah kita udah sambung, lalu kita akan tester dari 2 kabel kapasitor. Nah ini 2 kabel kapasitor apakah hidup tapi tidak kelihatan ya. Kita geser sedikit testernya, kita tes lagi, hidup, alhamdulillah. Jumlahnya 30, wah bagus juga ya, 30 lebih. Ke setrum mati. Nah ini strumnya mati, otomatis di sini ada biusnya mati, biusnya ada di dalam nih biusnya nih. Nanti kita akan sambung dari sini aja ya, jadi kita nggak usah ngotak-ngotik bius di dalam, ini resiko nanti malah jadi tambah putus. Nanti kita sambung aja di luar. Yang penting kita amankan dulu, ini kita bungkus dulu yang barusan kita solder. Yang penting bagaimana supaya tidak nempel ke bodi, takutnya nyetrum, ya. Kalau nempel tempat lain nggak apa-apa, nggak mungkin konslet karena ini satu jalur. Tapi apabila nempel ke bodi jadinya nyetrum, dipegang ngagetin, bahaya juga ya. Nah kita akan rapikan dulu ini. Nah ini yang penting tidak kabur, karena dia tidak punya kaki, jadi tidak akan kabur. Di sini udah cukup. Nah ini udah cukup. Langkah berikutnya permasalahan utama, ini asnya nih harus ganti, bosingnya harus ganti, karena asnya ini udah buram sekali. Prosesnya kita akan ganti dulu semuanya nih. Proses cepat, asnya udah kita ganti, bosingnya juga udah ganti. Nah ini ada udah efeknya nih ya, efeknya nih kena udah parah, jadi saya ganti. Efek dari ngamplasnya udah kasar, nah, saya ganti yang lebih bagus asnya nih. Lalu kita akan pasang kembali, ini
udah saya ganti bosingnya juga, saya ganti AC, saya ganti biar normal lagi, biar bagus ya. Kita akan pasang. Jadi memang harus hati-hati ya, membuka dinamo itu tergores sedikit aja putus. Saya hanya menghimbau aja bagi yang pemula ya, yang pemula. Kalau yang udah pemain lama mah nggak perlu dihimbau, karena beliau juga udah lebih ahli, lebih paham daripada saya ya. Saya cuma menghimbau kepada yang pemula, yang baru belajar mengenal kipas angin, membukanya harus hati-hati, jangan asal membuka. Nah kasar sedikit langsung kita setel aja nih, kita gedok sedikit. Nah yang berikutnya kita akan kupas di sini ya, kita akan kupas. Karena ini fuse-nya mati, kita ngambilnya dari sini. Warna hitam tetap, nama kipas-kipas yang tidak bermerek, pokoknya yang tidak bermerek, nggak ada merek. Ini nyambungnya kemarin. Kita akan mencari tahu bagaimana sih ya, bagaimana ya. Kita akan tes dulu, kita ambil speed yang paling lambat, ini warna biru ya. Kita akan tes ke tester, ini berapa, jumlahnya 20. Yang ini berapa, kapasitor satu lagi jumlahnya 10. Ada berbeda ya antara 10 sama 20. Dari speed nomor 1 kapasitor yang ini 10, kapasitor yang ini 20. Jadi ukuran 20 kita sambungkan langsung ke setrum. Nah kita akan buatkan setrum, nyambungnya ke kapasitor. Jadi caranya seperti itu ya. Dari speed nomor 1 kita ukur antara 2 kapasitor. Yang paling banyak yaitulah buat jalur setrum, yang paling sedikit yaitu buat kapasitor. Nah setelah kita sambung, kita rapikan dulu nih, takut nyetrum. Kalau nyetrum berbahaya ya, kita amankan dulu nih. Nah setelah kita amankan, kita siapkan, rapikan dulu nih dari obeng-obeng yang lain, takutnya konslet bodi kita colokkan. Nah ini putarannya nggak ada nih, kita siapkan dulu putarannya. Nah kita udah siapkan putaran secara darurat ya, kita putar hidup, alhamdulillah berputar ke kanan, speed 1 2 3 hidup semua, alhamdulillah. Kita akan mengetes ini muter kemana supaya yang nonton tahu, ke kanan atau ke kiri supaya kelihatan. Kita akan berikan tanda solasi hitam. Ini arah putarannya kemana? Ke kanan ya. Nah putarnya ke kanan. 0 1 mutar, 2 berputar, 3 berputar, alhamdulillah berputar ke kanan semua. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang nonton video, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kata video yang kurang berkenan.